Ya, minasang, kita sampai di Daigoka pelajaran bab 5. Apa aja yang ada di bab 5, kita langsung bahas. Oh iya, jangan lupa siapkan untuk alat tulis apabila ada yang perlu dicatat nantinya. Oke, kita masuk untuk pelajaran bab 5. Jadi di bab 5 ini ada beberapa materi atau pembahasan yang ada, yaitu yang pertama itu partikel e atau ni, kedua partikel d, ketiga partikel to, keempat su. Nah, apa itu partikel e, partikel d, dan to? Itu nanti kita bahas satu-satu ya. Begitupun untuk yang keempat pertanyaan, yaitu su, itu pun nanti kita bahas juga. Semoga dengan video ini minasang bisa lebih memahami lagi apa yang ada di bab 5 ini atau materi yang ada di bab 5 ini. Yang pertama yaitu partikel e atau ni, yang bisa diartikan ke dengan rumus nantokawa nantoka e atau ni ikimas kimas kairimas. Di sini untuk partikel e jadi ditunjukkan untuk kata kerja ikimas, kimas, kairimas itu sendiri. Jadi ketika ada kata kerja ikimas, kimas, kairimas bertemu dengan tempat, itu menggunakan partikel e. Oh iya, hampir lupa. Jadi di situ tulisannya he, cuma dibacanya e ya. Kembali ke rumus. Jadi subjek partikel wa, tempat partikel e, setelah itu ikimas, kimas, ataupun kairimas. Untuk contohnya, misalkan watashi wa nihon e ikimas, saya pergi ke Jepang. Jadi untuk penjelasannya itu di situ ada ikimas bertemu dengan atau ada kata pergi bertemu dengan tempatnya itu Jepang. Jadi ada pergi sama Jepang menggunakan partikel e atau ke. Jadi untuk kalimatnya menjadi watashi wa nihon e ikimas, seperti itu. Dan untuk pertanyaannya, berhubung di situ ada tempat, jadi kata tanya untuk menanyakan tempat yaitu doko. Contoh kalimat tanyanya, anata wa doko e ikimasu ka? Untuk cara jawabnya, watashi wa Jakarta e ikimasu. Jadi di situ watashi wa dalam kurung ya, dalam kurung itu maksudnya boleh dipakai ataupun enggak, jadi sesuai dengan kebutuhan, dipakai boleh, tidak pun tidak masalah. Untuk misalkan tidak pergi kemana-mana, jadi watashi wa dokomo ikimasen. Jadi ketika ada kata-kata dokomo di situ harus diikuti dengan bentuk negatif. Dan untuk artinya anata wa doko ikimasu ka berarti kamu pergi kemana? Untuk jawabannya watashi wa Jakarta e ikimasu, sama seperti yang di atas, saya pergi ke Jakarta. Sedangkan misalkan watashi wa dokomo ikimasen berarti saya tidak pergi ke mana-mana. Jadi itu tadi penjelasan untuk partikel e. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Partikel d yang bisa diartikan di sini dengan menggunakan, untuk rumusnya sendiri masih hampir sama ya dengan yang partikel e tadi. Jadi ada nantokawa, nantoka de, ikimas, kimas, ataupun kairimas. Jadi ada subjek partikel wa. Nah, de di sini berarti dengan menggunakan kendaraan ya. Kendaraan itu kan banyak, ada sepeda, ada pesawat, dan lain-lain. Jadi ada subjek partikel wa, kendaraan, partikel d, kemudian diikuti dengan kata kerja ikimas, kimas, ataupun kairimas. Untuk contohnya sendiri, jadi ada watashi wa hikouki de ikimas, saya pergi dengan menggunakan pesawat. Untuk kalimat tanyanya sendiri, di situ ada kendaraan. Kendaraan itu kan berarti kata benda. Untuk menaikkan benda kita bisa menggunakan nan atau nani. Jadi untuk contoh kalimat tanyanya, anata wa nande ikimasu ka?
Watashi wa kurumade ikimasu. Yang bisa diartikan, kamu pergi dengan menggunakan apa? Saya pergi dengan menggunakan mobil. Jadi ada yang perlu digarisbawahi di sini. Jadi ketika kita pergi tapi tidak dengan menggunakan kendaraan. Jadi misalkan kita pergi dengan jalan kaki. Jadi cukup dijawab watashi wa aruite ikimasu. Jadi tanpa partikel lagi. Tanpa partikel de. Jadi langsung aruite ikimasu atau aruite kimasu. Bisa juga aruite kaerimasu. Sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kalimatnya. Itu tadi penggunaan partikel de di bab 5 ini. Jadi untuk selanjutnya ada partikel to, bersama orang. Jadi untuk rumusnya sendiri, nantokawa, nantokato, ikimas, kimas ataupun kaerimas. Jadi ada subjek, wa orang atau binatang, to ikimas. Jadi untuk ini sebenarnya mirip sih antara partikel D dan partikel E. Tadi untuk penggunaan rumusnya hanya artinya akan yang berbeda. Contohnya di sini misalkan watashi wa Ari sangto ikimasu. Jadi saya pergi bersama saudara Ari. Simpel sekali ya untuk rumusnya. Jadi mirip penggunaan tadi partikel D dan partikel E. Jadi tidak susah untuk dipahami. Hanya yang membedakan di sini ketika ada pergi ketemu dengan tempat, menggunakan partikel E. Sedangkan ketika ada kata pergi bertemu dengan kendaraan, berarti dengan menggunakan kendaraan pakai partikel D. Sedangkan untuk ada kata pergi bertemu dengan orang atau binatang menggunakan partikel to, karena bisa diartikan to itu sendiri bersama. Contoh pertanyaannya di sini kita bisa lihat ketika ada orang. Jadi untuk menanyakan orang itu sendiri kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa itu kan dare. Jadi untuk kalimatnya anata wa dare to ikimasu ka? Watashi wa koibito to ikimasu. Untuk artinya sendiri bisa diartikan kamu pergi bersama siapa? Saya pergi bersama pacar, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru ya antara partikel to sama de. Nanti kalau misalkan menggunakan partikel de ya jadi aneh artinya. Kamu pergi dengan menggunakan siapa? Berarti gimana dengan menggunakan siapa? Minta gendong atau gimana kan gitu. Oke ya. Jadi harus menggunakan partikel to. Dan misalkan kita perginya sendirian itu agak sedikit beda ya. Nah ini perlu dicatat atau dipahami, jangan sampai lupa. Jadi watashi wa hitoride ikimasu. Jadi bukan menggunakan partikel to di sini, tapi menggunakan partikel de. Jadi itu sedikit spesial ya. Itu yang perlu ditekankan di sini. Jadi hati-hati. Dan yang terakhir yaitu itsu atau kapan. Jadi kapan di sini sudah jelas ya, namanya kapan pasti untuk menanyakan waktu. Jadi langsung ke contoh kalimatnya. Sekedar catatan. Jadi kata tanya itu tidak bisa dijadikan subjek ya. Jadi tidak bisa kata tanya diikuti dengan partikel wa, itu tidak bisa. Jadi untuk pertanyaannya, anata wa itsu ikimasu ka? Kamu kapan pergi? Watashi wa asta ikimasu. Saya pergi besok, seperti itu. Dan contoh kedua, jadi bisa digabungkan dengan yang tadi. Contohnya, anata wa itsu nihon ikimashita ka? Kamu kapan datang ke Jepang, gitu ya. Untuk jawabannya, watashi wa kino nihon ikimashita. Saya kemarin datang ke Jepang. Jadi yang perlu dipahami di sini yaitu untuk bentuk lampau jangan lupa jawabannya pun lampau. Sedangkan untuk yang di dalam kurung subjek dan nihong itu sendiri boleh dipakai, boleh juga tidak. Itu saja materi atau rumus yang ada di bab 5 ini. Jadi semoga bermanfaat untuk minasang.
Arigatou gozaimasu.